Baik Bapak Ibu terkasih, terima kasih telah meluangkan waktunya buat kita bersama, yang mana pada sore hari ini kita akan membicarakan, berdiskusi mengenai diskriminasi positif, yang mana kita akan berbagi sharing praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Rahel Sedari yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan berdiskusi bersama untuk memajukan sekolah kita. Sharing-sharing baik apa yang telah didapatkan oleh Bu Rahel sehingga kita nanti dapat memajukan sekolah kita untuk lebih baik lagi. Nah, untuk memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita akan memulai dengan doa pembukaan kepada Ibu Remliken. Saya persilakan. Bapak dan Ibu, kita akan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya akan memimpin secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di bidang pendidikan. Pada saat ini Bapa, kami akan mengadakan sharing praktik baik diskriminasi positif yang akan dilakukan oleh Ibu Rahel Sedari sebagai calon guru penggerak. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat membawa perkembangan baik buat Ibu Rahel selaku calon guru penggerak, begitu juga buat sekolah tani TK Santoso. Dimuliakan nama-Mu dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Iten yang sudah memimpin diskusi kita ini dengan doa pembukaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Ibu Rahel selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang akan menyampaikan diskriminasi positif TK Santo Yosef. Kepada Ibu Rahel, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Riris. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama kita pada hari ini. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Ibu. Ya, di sini saya calon guru penggerak angkatan 10 akan berbagi praktik baik terkait apa yang saya dapat selama saya mengikuti pendidikan di calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, kami sudah mempelajari modul 1, ya, baik 1.1 sampai 1.4, dan ini saatnya saya selaku calon guru penggerak akan berbagi terkait apa yang sudah saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, semoga kegiatan ini bisa membawa dampak yang baik buat saya secara pribadi calon guru penggerak dan buat lingkungan yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, di sini kita akan mengikuti diskriminasi positif, sharing praktik baik selama saya mengikuti calon guru penggerak. Adapun latar belakang daripada kegiatan ini yaitu menanamkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif sebenarnya kita sudah sama-sama pahami apa-apa saja itu budaya positif. Di sini yang termasuk dalam budaya positif itu salah satunya yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Diharapkan hal-hal ini dapat dilaksanakan dan berkembang lebih baik lagi. Ya, tapi di sini sangat diharapkan untuk penerapan budaya positif tanpa kekerasan. Ya Bapak Ibu, karena apalagi dari kita sejak usia dini ternyata kekerasan dengan berbagai cara yang kita sama-sama tahu ya, kekerasan verbal, bahkan mata saja ketika melotot besar itu sudah termasuk ke dalam bentuk kekerasan. Ya Bapak Ibu, diharapkan budaya positif ini dapat dilaksanakan tanpa kekerasan di kelas dan di sekolah-sekolah. Itulah latar belakang daripada kegiatan kita pada hari ini, yaitu menerapkan budaya positif. Tujuannya yaitu saya mengimplementasikan konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas,
apa koneksi yang saya pelajari antara buku 1 sampai ke 14 ternyata memiliki keterkaitan. Ya, dan itu harus kita bagikan kepada orang yang berada di sekitar kita. Itulah kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu ya. Dan materinya ada cukup banyak ya Bapak Ibu, tapi nggak usah kita terlalu tegang, karena kita di sini adalah sharing, bercerita, berbagi gitu. Materi yang pertama yaitu modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar kita. Yang kedua disiplin positif. Nah itu materinya nanti. Dan ketiga motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi kita melakukan itu apa? Terus kita juga akan memahami apa kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Terus sebagai pendidik dan tenaga kependidikan kita akan memahami posisi kontrol kita sebagai apa, dan kita akan memahami bagaimana cara menangani permasalahan di sebuah sekolah yang biasa disebut dengan istilah segitiga restitusi. Dan kita akan memahami apa itu keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, cukup padat ya materinya. Kurang lebih saya akan membersamai kita di sini kurang lebih 60 menit Bapak Ibu ya. Inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang diharapkan keseluruhan materi ini dapat kita terapkan di kelas maupun di sekolah-sekolah kita. Cukup padat Bapak Ibu ya. Saya berterima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan akan kita mulai materi pada hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, budaya positif. Nah, sebelum ke sini Bapak Ibu, budaya positif, kita sharing-sharing saja dulu. Budaya positif yang Bapak Ibu rasakan di TK Santo Yosef, kira-kira ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Budaya positif yang saya merasa sudah ada loh, budaya positif di TK Santo Yosef Murahel. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Apa itu kira-kira budaya positif yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu rasakan? Ini loh budaya positif kami di TK, atau sama sekali belum ada budaya positif di TK Santo Yosef. Gimana? Ya, ada pemahaman budaya positif yang sudah kita lakukan di TK ini, yaitu memberi salam, apa? Buang sampah pada tempatnya. Iya, budaya juga ya. Iya, budaya positif. Salah satu contohnya tidak ada saya. Oke, terima kasih Bu Nova. Ada lagi Bu budaya positif? Mungkin kalau dari kelas saya, budaya positif yang saya terapkan ke anak-anak yaitu mereka menjaga lingkungan, terutama saat makan. Nah, bagaimana kalau mereka makan dengan sopan. Nah, kalau sudah selesai makan itu saya biasakan mereka untuk merapikan dan membersihkan meja. Jika ada makan di tempat-tempat mereka putih, dan jika ada sampah, saya biasakan mereka untuk membuang sampah atau makanan sisa-sisa itu ke tong sampah. Mungkin itu yang pernah saya lakukan pada anak-anak didik saya. Oke, berarti anak sudah budaya Bu ya, mengembalikan barang, membersihkan makanan. Itu kelas ibu-ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu. Untuk lingkup yang lebih besar di sekolah, ada yang mau berbagi? Kita di dalam kelas. Ya, Bu Lucia. Seperti setiap tahun itu kan ibu pikir di situ untuk anak-anak mengalami pikirnya, terus bahkan sampai ke kantor dan hari sama ibu. Oke. Jadi budaya 5S ya Bu Lucia. Sampai ke dalam kantor pun anak-anak tetap mengejar kita ya. Jadi itu sudah budaya positif. Baik, terima kasih ibu-ibu. Itu semua adalah aset. Ya, itu adalah aset. Namanya aset berarti sudah ada ya. Ternyata hal baik itu sudah ada di TK Santo Yosef. Ya, saya juga membuatnya seperti ini yang sudah saya lihat ya. Yang saya lihat di TK Santo Yosef seperti ini, bahwa kita semua pendidik dan tenaga kependidikan datang tepat waktu ya. Nah, kita sudah menjalankan hal itu. Anak-anak dan kita juga sudah membuang sampah pada tempatnya. Terus tadi ibu juga katakan sampai datang ke kantor kita sudah menerapkan 5S kan, dan kita juga sudah melaksanakan program literasi dan penanaman perilaku jujur pada anak. Ya, itu sudah ada di sekolah kita ya. Nah, itu terkait budaya positif yang ada di sekolah kita. Atau ada lagi yang
Ibu, Bu, ada Bu? Oke, bagaimana ya Bu? Empati ya? Karena kita kan dalam peristiwa dan Oke, berarti sudah masuk kemudian apa nilai apa kalau kalau terlalu berat dulu ya. Oke, budaya positif berarti kita tambah nanti satu lagi nilai kepedulian. Budaya positifnya ya. Oke. Oh iya, budaya antri. Budaya sahabat menunggu giliran. Budaya antri ya. Nanti saya tambahkan satu ya Bapak Ibu. Budaya antri dan sahabat menunggu giliran. Oke, sahabat. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pahami bersama. Tadi kita sudah membudaya nih budaya positif. Sekarang kita akan pahami bersama terkait disiplin positif. Oke, yang dimaksud dengan disiplin positif, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang mereka berarti melaksanakan itu karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan, kebajikan. Nah, sekarang kita berbagi dulu Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu nilai-nilai apa yang sudah ada di TK sampai SMA? Nilai kebaikan, nilai kebajikan yang sudah ada. Kan? Kenapa anak ini bisa melakukan yang ibu-ibu katakan tadi, menyalam busi, terus ibu-ibu bisa bilang antri anaknya, Bu Likan bisa bilang empati, sampai mau berbagi. Bu Likan mengatakan anaknya sudah mengembalikan barang. Kenapa itu bisa dilakukan? Tentu karena ada nilai dalam diri anak ya. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira nilai apa itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab kemandirian sudah ada pada anak kita ya. Bu Nova nilai apa tadi? Itu termasuk tanggung jawab juga sih sama kemandirian. Tanggung jawab kemandirian. Ibu-ibu nilai sosial ya tinggi. Antri tadi Bu nilai apa dia? Kenapa anak kita bisa antri? Sabar dia menunggu giliran. Karena sudah ada Sosial juga bisa, karena kalau dia nanti keluar dari kita terus bergabung sama orang lain, sosial itu dapat, dia harus sabar di tempat dulu. sabar ya, nilai sosial. Terus kalau anak yang mau menyalam kita sampai dikejar kita ke dalam kantor itu nilai apa? Yang punya anak yang peduli, kepedulian juga ya, moral ya, sosialnya juga tinggi. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan yang sudah ada pada anak. Oke. Yang saya ambil di sini nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, ada banyak nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali ya. Itu bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal dapat kita lihat dari sini. Nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan universal dapat kita lihat dari ini. Kalau kita melihat profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Ini kita hafal sekali ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri seperti tadi yang ibu bilang bisa membalikan barangnya, bernalar kritis, berkebijakan global, gotong royong dan kreatif. Itu kalau kita mengarah pada profil pelajar Pancasila. Kalau kita melihat nilai yang lain, berdasarkan IDO Primary Years Program, ada nilainya kebajikannya. Ini sikap buruknya. Ada banyak toleransi, rasa hormat, integritas. Ya, kalau kita melihat lagi 9 pilar karakter, ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan. Terus kalau kita lihat lagi di
diri ya. Ini nilai kebajikan semua. Terus kita lihat lagi dalam proyek nilai-nilai kebajikan. Inilah nilai proyek kebajikan yang sudah anak punya. Aset kita yang sudah ada. Ada tadi kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, benar ya? Ada tadi yang dermawan, ya Bu kan? Dermawan dia juga masuk. Ada yang tadi kesantunan, menyalam Bu Lucia ya. Ada yang belas kasih juga masuk tadi Bu kan? Belas kasih ya. Empati penyumbang itu masuk. Gotong royong tadi membuang sampah. Komitmen kayak bilang Bu Lucia tadi masuk. Ada lagi di sini bersyukur. Ini nilai-nilai kebajikan yang sudah anak punya. Ya. Iya. Oke, Ibu-ibu, untuk nilai kebajikan sudah sama-sama kita pahami ya. Oke, kita tutup untuk nilai kebajikan ya, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, tadi nilai kebajikannya sudah oke ya. Kita masuk ke sekarang posisi kontrol kita. Oke, sebelum kita masuk ke sini deh, kita diskusi dulu Bapak Ibu. Ada nih anak yang melakukan suatu kesalahan di sekolah. Boleh berbagi Bapak Ibu kira-kira nih contoh. Anak-anak ini bertengkar, mengadu kepada Bapak Ibu. Biasalah masalah-masalah di kelas. Biasanya yang Bapak Ibu lakukan apa kira-kira? Kalau saya biasanya panggil dulu, saya bertengkar nih, panggil dulu berdua. Katanya kita sudah pasti banyak. Biasanya itu kan pasti mereka itu saling dia punya mulai itu, dia mulai itu, dia mulai itu. Setelah mereka tidak ada yang mengaku, ya kan kita bilang ya kalau selama tidak ada yang mengaku salah, siapa yang mulai itu kita nggak akan tahu. Jadi jujur aja kan seperti itu. Terus ya paling kan nanti dikasih tahu apa efeknya kalau kamu berkelahi apa ini gitu kan Bu. Di selanjutnya kalinya tidak saling berdamai memang sih kadang ada kepuasan tersendiri sama anak-anak itu kadang merasa tidak puas. Belum puas ya? Mereka kadang tidak puas. Masih belum selesai pernyataan Ibu. Belum pas gitu ya. Karena sama-sama mereka merasa ya aku benar, yang satu juga aku pun benar karena dia yang aku makanya itu dia gitu. Ada kan gitu anak yang seperti itu. Jadi ada anak yang memang langsung mengakui ya Bu, aku yang mulai. Itu kan kalau itu langsung selesai gitu. Ya anak-anak saling berdamai. Tapi tetap ada juga kan yang kita sama-sama sepakati masih ada anak ya kurang puas. Kurang puas itu kata kuncinya kita ambil ya Bu ya, karena kita akan memahami posisi kontrol. Kalau kenapa? Kalau saya biasanya kalau seperti itu yang saya alami terhadap murid-murid saya panggil mereka berdua, lalu saya tanya si A, si B, ya. Setelah mereka mengutarakan, baru saya lihat kalau sudah nampak di situ terkadang kan seperti kata Bu Dede, anak itu ada langsung mengakui dia duluan. Itu langsung saya bilang saya hati lain kali jangan begitu. Terus akhirnya mereka berdamai kan begitu. Tapi kalau memang belum sama-sama bersikeras dengan prinsipnya bahwa tidak ada mengaku, saya tanya ke teman yang melihat. Saya tanya ke anak yang lain, siapa yang melihat kejadiannya? Kalau ada yang memberitahu kan, saya kaji lagi persoalannya. Oh, ternyata seperti ini. Kalau memang dua-duanya saling salah dalam arti kan ini memancing si A, si A memancing B, ya paling kan saya bilang begini. Berarti anak-anak sama-sama salah, ya kan? Tidak ada yang benar, ya kan? Jadi memang harus minta maaf. Endingnya memang anak itu kita ajak untuk saling maaf gitu doanya. Ya, saling minta maaf ya.
terima kasih Pak Bu, terima kasih Bapak Ibu. Saya mau bertanya nih ke kita semua. Pernah nggak Bapak Ibu menangani kasus terus anak itu jadi menangis, atau dia jadi merasa bersalah, atau dia jadi enggak aku Bu? Ah, apa reaksi mereka? Atau ada yang kayak tadi kata Bu Nova reaksinya langsung nampak, gak ada yang mengaku sama-sama. Kalau Pak Bu tadi udah menasihati, mereka menerima Pak? Ada yang menerima Bu, ada juga yang Tidak. Nah, sudah 3 kata kuncinya ya. Nah, 4. Tadi Bu Riris bilang belum puas. Bu Nova bilang nggak mau mengakui. Kalau Pak Bu ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ada nggak Bapak Ibu pernah menasihati anak? Jadi dia merasa kayaknya bersalah, atau nggak ada aku loh Bu. Dia tetap bilang bahwa saya benar gitu. Seperti dibilang Bu Nova. Pernah nggak sampai anak meneteskan air mata, padahal nggak aku loh Bu, atau iya ya Bu, aku salah ya gitu. Kalau yang kesalahan itu ada sih Bu. Ada ya. Terus ada juga yang apa ya, merasa kayak masalah Jocelyn ini lah, Jocelyn sama Welen. Nah, kalau Welen mengakui dia hanya gini aja. Kalau Jocelyn mengakui satu-satu, kalau mau muntah, aku mau pingsan, aku mengatakan itu sama mamanya. Nah, terus mamanya menyampaikan sama saya, nggak mungkin lah anak-anak mau ngumpul sampai sekuat itu, saya bilang gitu. Nah, besok kalau saya tanyakan sama anaknya, gitu kan. Nanti saya tanyakan sama Jocelyn mengaku apa gitu. Iya dia kuat sekali katanya. Nah, saya tidak tahu bagaimana kuat yang dirasakan si Jocelyn ini saat memukul sama kuat yang dirasakan anak-anak. Kan begini kan, saya menganggap itu nggak kuat. Ternyata ini mungkin ya nggak tahu, mungkin perilakunya di rumah terlalu halus gitu kan. Dia merasa itu betul sudah membuat dia menyakitkan sampai dia menangis katanya ini untuk sakit-sakit di rumah. Nah, sama kayak ini lah mungkin kasusnya Jocelyn sama Wewen. Sampai itu kami langsung tadi pagi-pagi ya gitu kan, Wewen bagaimana Wewen? Enggak, aku hanya datang ke kelas Riris, hanya diginikan aja, nggak kuat gitu. Kita kan tahu Wewen bagaimana, bukan anaknya main kasar gitu kan. Nah, tapi pengakuan si anak ini dia dipukul sampai dia kepalanya pusing dan mau. Tapi saya Bu belajar dari itu, dari kronologis itu, artinya anak ini memang itu orang berlebihan. Kenapa? Bu Lilis sedang siap-siap mau pulang. Kenapa di rumah dia baru menjerit-jerit? Kenapa bukan saat kejadian di sini ada Bu Lilis, ada teman-teman, dia tidak menangis, tidak apa-apa? Berarti anak ini memang tipe anak yang suka merekayasa suatu peristiwa. Ya, itu termasuk kasus lagi itu Bu yang tadi Ibu sampaikan berkelahi atau bagaimana, dia merasa tidak puas apa yang saya sampaikan, merasa tidak puas lah. Logika enggak? Iya. Dia dari sini sampai menyalahkan mamanya, Bu Lilis bahkan tidak merasa bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi begitu mamanya pulang, gitu kan? Terus akhirnya memikir katanya kursinya sampai memuntah. Jadi kontradiksi ya Bu. Kalau memang itu benar-benar menyakiti dia Saat mengapa saat ini dia tidak menangis? Iya. kenapa harus itu anak ini menangis? Ya maksudnya itu kan pengalaman yang Artinya saya ada sesuatu alami. yang perlu dipelajari tentang anak kita ini. iya. Tipe-tipe anak kan ada Iya. yang jujur, ada yang tidak merekayasa. Oke, hebat. Itu nanti kita pelajari di kebutuhan dasar anak. Apa yang belum terpenuhi dari sejauh ini ternyata. Nah, nanti kita pelajari bersama Bapak Ibu. Tapi yang Bapak Ibu ceritakan hari ini itu sudah termasuk ke dalam posisi kontrol kita sebagai karyawan di JKT. Apa posisi kontrol kita yang sudah kita lakukan? Coba kita lihat bersama-sama. Kita sudah lakukan posisi kontrol apa? Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang sudah kita lakukan tadi coba kita lihat bersama, masuk di mana? Penghukum. Ya, posisi kontrol penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman dan maupun verbal. Contoh nih kayak saya berpikir, ayo yang nggak pakai dasi mengambil daun 5. Posisi apa di situ? Penghukum.
Terus itulah kan, gara-gara Wewen, Josben menangis. Tentu Wewen akan merasa bagaimana Bapak Ibu? Bersalah. Jadi posisi kontrol saya membuat merasa bersalah terhadap Wewen. Kita masuk ke posisi kontrol ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru ataupun kita tidak menyakiti siapapun, tapi kita berusaha mengajak anak dengan cara persuasi, mengajak. Kita tidak menyakiti dia, tapi kita, kenapa tadi? Iya ya, sakit ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai sahabat anak. Dan posisi kontrol yang dilakukan Pak Guru tadi adalah sebagai pemantau dan teman. Pak Guru kan memantau nih, melihat siapa mainnya nggak benar. Memantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, tentu Pak Guru bertanggung jawab kan atas apa yang dilakukan mereka. Pak Guru masuk lagi sebagai posisi teman tadi. Pak Guru kan nggak ada hukuman tadi di situ kan. Terus Pak Guru ada nggak membuat anak merasa bersalah tadi di situ? Enggak, Pak Guru sudah mengajak mereka. Nah yang benar begini. Ini sudah dua kontrol yang dilakukan Pak Guru tadi, sebagai pemantau dan sebagai teman. Dan posisi kontrol terakhir yaitu sebagai manajer. Bagaimana nih posisi manajer ini agak asing nih. Yang namanya manajer bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Tentu memanajerial, ya, memanage, ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita memanage supaya ketemu solusinya, ya. Josben tadi dia sudah mengamuk-ngamuk kan, berarti tanda tanya kita, nanti kita lihat dulu apa kebutuhan dari Josben ini yang belum terpenuhi. Tapi coba kita ingat-ingat dulu Bapak Ibu, keseringan posisi mana yang kita lakukan? Kalau saya kan saya udah bilang nih, di jam pikir saya sudah membuat posisi penghukum di awal, karena siapa tidak pakai dasi, buang sampah 5. Sebenarnya nggak nyambung ya, dia nggak pakai dasi, terus buang sampah, ngutip sampah daun gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu lebih sering di posisi mana? Kalau seringnya jelas 5 ya. tapi ada saatnya harus berlaku satu jadi satu. Ada anak itu memang tidak menjadi anak yang jujur dan dia cuek. Ada anak sudah melakukan sesuatu dia tidak peduli. Jadi memang harus diberi dia pengertian, bukan tidak cukup dengan memandu. Memang ada tipikal anak dia tidak cukup satu ini kita pakai untuk membantu dia menyelesaikan saatnya satu kita gunakan. Iya. Ada dia kadang memang harus 2 dalam buku. Jadi lihat tipikal anak ini yang sedang bermasalah. Oke, baik. Inilah gunanya kita diskusi pada saat ini Bapak Ibu. Nanti ke belakangnya kita akan juga semakin memahami sebenarnya posisi yang kita lakukan itu bagaimana. Tapi kalau saya tanya nih sama kita, dari kelima posisi mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Ya jelas 5. Kalau baik ini ya jelas 5. Artinya kan itu dia tidak tertekan, tapi dia harus disadarkan bagaimana dia mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya dia pertanggungjawabkan. Dan kita pun juga memang harus punya trik sendiri untuk melakukan yang poin yang kelima ini. 3, 5. Tapi dalam prakteknya banyak 1, 2. Gak apa-apa, namanya kita kan belajar ya Bapak Ibu ya. Saya juga baru menyadari, saya lebih banyak 1 dan 2 itu. Iya. Tidak pakai dasi, ambil sampah daun 1. Terus dia jadi merasa bersalah 2. Ya. Oke. Begini Bapak Ibu.
jahat. Dendam ya. Oke. Ketika kita masuk ke posisi 2. Ayo. Wewe, kamu buat Jos dan sampai nangis-nangis. Biasanya Wewe mengatakan ibu tidak mengerti saya. Besok tidak datang ke sekolah karena dia merasa bersalah. Oke, ketika nomor 3, kira-kira kalau kita lakukan nomor 3 nih, Di sini juga ada perilaku yang baik. Ada perilaku yang tidak baik setelah kita sering melakukan itu. Ada anak yang lepas kontrol. lepas kontrol. Akhirnya dia merasa itu bahwa itu tidak apa-apa dan dia nggak apa-apa. Oke, nggak apa, itu baik kok. Iya. Dia kan temanku. Gitu ya. Jadi agak lama prosesnya untuk menjadikan dia baik kalau kita pakai yang politik ini. Agak lama prosesnya. Lama panjang. Iya, panjang ya. Oke, kalau 4 gimana Pak Bur? Menurut Pak Bur, tadi Pak Bur sudah memantau nih. Kira-kira anak itu bagaimana? Setelah Pak Bur pantau, terus Pak Bur ngajak, nasihati gitu. Apa yang ada di hati anak? Kira-kira? Yang ada di hati anak itu dia merasa kalau anak itu yang baik, dia menerima, besoknya tidak diulangi lagi. Tapi kalau anaknya itu yang rasa, besoknya diulanginya lagi. Kalau saya mengetahuinya, saya tanya dia dengan cara lain, agak lebih seperti teguran. Balik lagi kita Ada poin plus. Nomor 1 nih Dari mulai lagi kali ya, masuk udah. Balik lagi kita nomor 1 ya. Oke, kira-kira kalau kita menerapkan posisi kelima apa yang ada di benak anak? Kalau kita terapkan di posisi kelima sebagai manajer, apa yang ada di benak anak? Kita adalah yang terbaik. Tapi kayak kita ketika ini diterapkan, ini lama sekali baru menjadi apa pada dirinya. Mungkin ini tergantung lingkungan kali ya. Kalau lingkungannya anaknya Memang orangnya biasa untuk menyelesaikan masalah atau masalah seperti ini, dia akan cepat mendapat pilihan. Tapi kalau dasar anaknya karakter pada umumnya, ini lama nih. Karena memang harus masalah hal yang sudah selesai biasa di generasi Iya. di hukum Iya. sudah biasa Kalau hal kita kan hukum itu yang memang jadinya dia sudah terpadu. Dan untuk selesai masalah itu adalah sebuah hukum. Oke, kita lihat dulu sama-sama ya, Bapak Ibu terkait posisi-posisi kontrol ini. Kita masuk dulu ke posisi kontrol dari guru. Posisi kontrol yang kelima yang akan kita bahas di sini, yaitu sebagai manajer. Ya, manajer. Oke. Ini tadi penghukum. Nah, bisa lihat penghukum itu bagaimana. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, verbal, maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ya, penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara belajar berhasil, yaitu cara menghukum. Dia pikir menghukum pasti berhasil, ya. Itu dia. Terus guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lembut. Ya Ben, nanti nangis loh si Jos Ben. Akhirnya si Wewe merasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, itu yang dirasakan anak. Rasa bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut. Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Kecewa loh aku dengan Bu Nova. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Aku salah. Murid tidak berharga. Dia kecewa. Nah, dia sudah kecewa sama dirinya. Terus bagaimana dengan posisi teman? Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid. Nah, namun akan berupaya mengontrol murid dengan persuasi
berpersuasi, diajak berteman. Tapi posisi teman bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Negatifnya bagaimana? Ayolah, bantulah dengan bapak. Jadi ini akan ketergantungan. Nah, jadi ketika ibu tidak membantu, maka dia menganggap ibu tidak temannya lagi. Tak teman kita. Kayak Franciscus ya Bu Aminda, nggak teman Bu Minda karena dilarang Bu Minda. Besok teman karena dielus Bu Aminda. Anak ibu saya teman. Besok dilarang Bu Aminda nggak teman. Nah, bagaimana dengan posisi pemantau? Di posisi pemantau kita mengawasi seperti yang dilakukan Pak Pur tadi. Apa peraturan di sekolah kita? Kan sering gitu. Kan sudah ibu bilang naik peluncurannya dari tangga, bukan dari peluncuran. Itu posisi pemantau. Posisi pemantau ini berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau dapat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti. Nah, ya, bagaimana dengan posisi manajer? Posisi terakhir adalah posisi manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Solusi dari seorang manajer itu tentu memiliki keterampilan. Dia harus memiliki keterampilan sebagai teman, sebagai pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Nah, seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, bisa kembali lagi dia. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada, nanti kita akan bahas yang namanya segitiga restitusi. Kenapa bisa posisi manajer ini? Nah, nanti akan kita bahas ada namanya restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Nah, nanti kita akan pelajari kebutuhan murid itu apa, sehingga kita bisa menjadi seorang manajer. Karena mungkin kita manajer, kita belum tahu apa kebutuhan murid, ya kan? Kita belum tahu bagaimana melaksanakan segitiga restitusi tadi. Ya, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi ya, Bapak Ibu, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dan seorang manajer akan berkata, apa kesepakatan kita? Saya pikir dari Bapak Ibu sudah menjadi manajer di kelas. Kesepakatan kita apa? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, kamu bersedia, kamu memperbaikinya. Itu kata-kata manajer. Ya. Nah, apa rencana kamu nak untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita berdiskusi sama anak-anak. Bukan kita yang menentukan hukumannya, bukan kita menentukan apa yang dia lakukan selanjutnya, tapi kita tanya dia, apa kesepakatan kita, apa keyakinan kelas kita. Terus kamu salah ya? Terus kalau kamu salah, bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Bukan kayak moral tadi, kalau pakai kasih, solusinya kamu tidak memiliki korelasi. Anak terlambat, apa yang sering ibu bilang biasanya di SMP, anak terlambat buat puisi, nggak nyambung. Jadi biarkan anak itu ya, kira-kira apa rencana kamu memperbaiki itu, nah? Tapi itu jadi itu mungkin trik dari bicara bangun dasar juga menurut mereka. Jadi anak harus langsung menjadi, kalau dipikir menjadi. Karena saya sudah tahu apa solusinya, gimana, mau coba bikin cepat lagi. Tetapi kadang kalau cepat tuh nanti pas mengajar kompres motor saya, gurunya tidak mau lagi. Tapi kan terus jadi lagi. Jadi ya kadang jadi apa juga ya, mau juga. Nah, jadi salah satunya itu mereka bergerak di cara membuku itu, bergerak tulisan karyanya, buat puisi, buat apa kan, 1-3 lembar gitu. Tapi kita di sini berdiskusi ketika kita mau memberikan hukuman yang ada korelasinya, gitu. Ada korelasi dan ada di kemampuannya. Iya, ada di semuanya ilmu alam cerita.
satu paragraf aja dia tidak mampu. Bagaimana dia Mungkin menyelesaikan dia- dua halaman? Iya. Sama dengan puisi ya, saya Dari bilang sama hukuman yang agak gampang sama Miss itu saya bilang, Miss untuk membuat dua puisi, dua alinea puisi aja dia. Kenyataannya seperti itu saya bilang. Oke lah. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke posisi manajer tadi ya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman dan pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau guna melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer. Memang yang harus kita terapkan adalah posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilakunya dan sikapnya. Yang pada akhirnya dia akan menyadari, oh iya ya aku salah, sebaiknya begini. Nah, jadi kesadaran dari dalam diri itu yang menyadarkan dia. Sebenarnya seperti ini ya. Ini kalau menghukum suara tinggi, nah, contohnya hasilnya mungkin murid marah. Nah, kita hukum dia yang saya tanya tadi, anak marah, membuat rasa bersalah. Nah ini bagaimana perasaan murid ditegur? Ya tentu hasilnya merasa bersalah. Bagaimana teman? Lembut. Hasilnya anak senang dan akrab dengan guru. Tapi kalau gurunya tidak ada, dia akan menganggap belikan temannya tidak. Dia akan ketergantungan terhadap guru. Ini posisi teman. Nah, bagaimana dengan posisi pemantau? Nah, hasilnya murid memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak emosi, tidak, tetapi anak akan berpikir bahwa dia dibuat tidak nyaman karena harus tinggal di kelas atau harus menulis puisi. Nah, itu dia tadi tidak nyaman jika kita lihat hasil. Dan bagaimana dengan posisi manajer? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat. Andi, apakah kamu mengetahui jam sekolah di jam berapa? Jam 7, Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengajar tugas yang kedua. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu tidak ada tepat waktu? Tidak, Pak, saya akan ada tepat waktu. Jadi, masalahnya, solusinya, masalahnya dari anak, solusinya dari anak, bukan dari kita. Nah, baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan si Adi? Tentu suara guru lulus ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi mereka repek. Mana? Apalagi menunjukkan jari ke murid, berkaca pinggang lagi tidak ya. Fokus kita pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tapi hanya fokus kita murid. Ya, kita mengetahui masalahnya. Ya, posisi manajer guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid tentu dalam bimbingan guru. Hasilnya bagaimana? Nah, tentu anaknya merasa puas. Oke Bapak Ibu, untuk posisi kontrol akan kita terapkan ketika kita memahami apa itu kebutuhan dasar murid dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Untuk posisi kontrol kita tutup ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar kita. Yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup. Jangan Bu Aminda marah-marah sama si Alfredo kalau tidur. Kok tidur di sekolah? Ternyata Bu Aminda tidak tahu dia sakit perut. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jangan Bu Liken marah-marah sama si Ehan. Sementara di rumah ternyata dia ditinggalkan bapak mamanya, dia belum mendapatkan kasih sayang. Jangan marah-marah sama anak yang hari sana sini. Ternyata di rumah dia harus duduk manis. Dia tidak terpenuhi kebebasannya. Ternyata kebutuhan dasar yang 5 ini belum dipenuhi. Bagaimana Bu? Bu, saya mau sharing. Tadi kata Ibu kebutuhan dasar. Kayak ini itu.
menurut saya dia bukan kebutuhannya apa ya dia bukan di rumah duduk tenang. Ternyata karena sudah terbiasa di rumah dia lari-lari, kejar-kejaran, nah kebiasaan itu dibawanya ke sekolah. Nah tadi kan itu termasuk kebutuhan dasar. Kenapa dia lari dalam kelas? Kenapa dia suka turun-turun? Kenapa dia suka mukul-mukul? Ternyata itu mungkin karena ada kebiasaan. Padahal kalau di sini kan berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Masuk telinga dia. Kebutuhan dasar si dia senang dia lari-lari, Bu. Apakah itu boleh dibiarkan? Iya. Nah itu dibiarkan kan dibebaskan. Nah, di situ kan dia ini merasa senang, merasa bebas. Yang ini kebutuhan dasar kebebasan kesenangan dia sudah terpenuhi di rumah. Kita di situ mengontrolnya, masuklah ke posisi kontrol. Dia sudah terpenuhi nih kebebasan kesenangan, tapi tidak boleh kelewatan. Boleh lari-lari sana sini, tapi tidak sampai mengganggu kawan. Nah, Kayak Eka. Kan di rumah mungkin karena dia udah bebas di alam, sudah datang ke sekolah. Kalau nggak lari itu rasanya dia ngerasa gitu. nggak hidup. Sudah. Talinya tergores lah, atau kepalanya benjol. Nah, berarti kebutuhan itu sudah terpenuhi. Terus perlu kontrol gitu. Padahal di rumah dia sudah dibiarkan. Kayak kata belikan tadi, kebiasaan tadi di rumah. Padahal kita untuk mengontrolnya itu tidak waktu yang singkat, ini waktu yang panjang. Padahal sama kita itu biasanya anak kita cuma setahun atau 2 tahun paling lama. ya itu nanti kita akan masuk ke dalam kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dia nih sudah terpenuhi semuanya, apalagi kesenangan kebebasan terpenuhi, tapi perlu ada peraturan kesepakatan keyakinan yang mengikat mereka. Tapi pada umumnya yang begitu itu memang kita sekolah artinya si Glenn, si Exobi, Rata-rata semua anak-anak itu seperti itu. Exobi, artinya dari 30 orang kan 1-2 orang main. Nah jadi kayak ini Kayak kita ulang tahun. Aku kadang sudah anak sini sana, pergi sini, anak sini pergi sana, udah ribut, masuk kan? Jadi kalau misalkan saya tanya lagi nih dulu, apakah kegiatan di dalam kelas diadakan dibacakan kesepakatan kelas, kegiatan kelas wajib baca? Apakah di luar pernah kita membacakan kegiatan kelas di luar? Kalau acara ulang tahun buat kesepakatan juga ya. Iya. Sama kan aku sampaikan Bu, tapi tetap aja Jadi maksudnya itu hukum. kesepakatan yang kita berikan itu hanya 5 menit. Lewat 5 menit dia lupa. anak bukan kasuistik, bukan kasuistik. Kalau masuk masuk kuliah di sana. Gitu ya. Masuk kuliah di sana. Kebutuhan ini terpenuhi, tapi bukan membuat jadi menjadi tenang. Aksi angkatnya itu tetap nggak bisa hilang. Ya, ini maksudnya gini Bapak Ibu, kita paham inilah kebutuhan dasarnya. Terus bagaimanakah mengikat perilaku mereka itu dengan membuat keyakinan kelas? Bagaimana cara mengatasi masalahnya dengan membuat substitusi. Yang penting kita sudah paham kontrol kita tadi sebagai apa ya. Oke, untuk kebutuhan dasar kita lanjutkan dulu ya. Oke, terus ini. Bapak Ibu sepakat dengan peraturan? Keyakinan. Iya. Keyakinan ya. Kesepakatan. Keyakinan. Keyakinan kelas apa dengan kesepakatan kelas? Ya kalau keyakinan berarti apa yang saya sudah komitmen dan yakin saya bahwa saya bisa lakukan. Maka jadi berubah dari kesepakatan menjadi keyakinan. Oh berarti naik serangkaian. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, kita akan membuat nih keyakinan sekolah kita, sekolah lagi. Karena nanti keyakinan kelas kan itu Bapak Ibu bersama anak-anak ya. Keyakinan ini harus mengandung bahasa positif ini ya. Kalau peraturan kan dilarang membuang sampah di sini. Kalau
Kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi besok-besok di dalam kelas juga, bukan lagi tata tertib ya, bisa kita ganti ada tata tertib, ada peraturan, bukan. Tapi kita buat keyakinan kelas kita. Jadi kalau ini sudah kita tanamkan, pasti nanti anak itu akan, oh iya ya. Tapi ini hati-hati ketika kita membawa keyakinan kelas, ingat nilai apa yang mau kita ambil. Nilai kebajikan yang pertama tadi yang banyak-banyak tuh. Nah, itu Bapak Ibu di dalam kelas, tapi kecuali di sekolah, baru nanti kita sepakati bersama. Nilai kebajikan apa yang mau kita ambil di sekolah. Nah, ya, itu keyakinan kelas yang akan kita buat nanti bersama-sama. Ya Bapak Ibu, kita sepakati dulu lah untuk di sekolah kira-kira keyakinan sekolah kita apa yang mau kita sepakati. Tapi ingat, ini muaranya tetap berpihak pada murid. Kira-kira apa satu keyakinan kelas yang mau kita, keyakinan sekolah kita yang mau kita sepakati satu dulu. Berpakaian seragam lengkap. Boleh berpakaian seragam lengkap ya. Seperti itu nanti kita akan di awal tahun kita akan membuat kesepakatan keyakinan kelas kita bersama dan keyakinan di sekolah kita. Ya, tetapi tidak ada unsur sara atau kenapa ya membuat itu ya. Kita harus berpihak pada seluruh anak. Sekarang segitiga restitusi. Bagaimana itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu disiapkan untuk kita mengatasi masalah anak tadi. Bagaimana dia? Ini dia tahapannya. Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas anak. Contohnya apa? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti akan ada contoh penelitiannya. Yang kedua, kita akan validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Itu dia tadi. Kita harus tahu tujuan dasarnya. Kita harus tahu cerita anak. Kita dengarkan, gitu ya. Yang terakhir kita akan tanya, keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Memang harus keyakinan ini yang kuat Bapak Ibu baik di dalam maupun di luar kelas. Ya, langkah-langkahnya ada. Oke. Langkah-langkah yang untuk penerapan segitiga restitusi ini ada. Ini tadi sudah kebutuhan pertama dulu. Selanjutnya ini keyakinan kelas tadi sudah ya. Sudah selesai tadi. Ini segitiga restitusi. Langkah-langkah untuk ini yang pertama kita menstabilkan identitas anak. Validasi tindakan kesalahan, terus kita tanya keyakinan. Oke, ini dia segitiga restitusi. Oke, kita mulai dari pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang kita gunakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti kita akan bisa praktekkan sama-sama Bapak Ibu cara untuk segitiga restitusi ini. Terus bagaimana kita validasi tindakan yang salahnya? Adakah cara yang efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya lagi dia. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dan kita akan menanyakan kamu terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Segitiga restitusi inilah yang dijalankan oleh posisi manajer tadi. Bagaimana kata-kata yang dia gunakan ini? Ada sebuah kasus nih. Kata-kata yang digunakan ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya mencari solusi. Kamu berhak melakukan begitu. Apa kamu sedang menjadi teman terbaik bagi dirimu sendiri? Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Iqbal saya itu buat anak kecil yang terlalu. Oh iya, nggak apa-apa, kita bisa pilih yang lain. Apakah kamu sudah menjadi orang baik? Boleh bahasanya kita pilih sesuai usia anak. Oke.
Bagaimana bahasa untuk validasi tindakan yang salah? Ini dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih benar. Dia merasa benar nih. Kenapa kamu pukul-pukul meja? Aku di tanganku. Terus kita bagaimana menstabilkan identitasnya? Iya ya, kamu marah ya. Padahal bisa juga lebih buruk dari situ kamu lakukannya. Nah, jadi kita buat supaya dia menjadi pembicara yang baik untuk dirinya dan untuk kita, mengeluarkan apa yang ada di unek-uneknya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menerapkan sikap yang lain, yang baik. Nah, dan bagaimana ketika kita masuk ke menanyakan keyakinan? Apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Ini memang harus kita praktekkan, Bapak Ibu. Tidak ada ini, nanti akan kita praktekkan, ya, suatu saat. Oke, Bapak Ibu, untuk penerapan sebuah institusinya, oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Oke, tentu ketika kita sudah menerapkan budaya positif, kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, kita sudah paham kebutuhan dasar anak, kita sudah paham posisi kontrol, tentu semua yang kita lakukan itu bermuara pada diri kita, yaitu nilai apa yang ada dalam diri kita, ya, kita sebagai guru, tentu kita memiliki nilai mandiri. Kita kan bisa belajar sendiri. Terus kita reflektif, kita memiliki nilai reflektif. Contohnya apa? Kita berefleksi atas apa yang sudah kita lakukan satu hari di kelas itu. Kita tulis. Nah, terus kita berkolaboratif. Mungkin tadi si mungkin juga bagaimana solusinya? Kita kolaborasi, bercerita. Nah, terus kita berinovasi. Kira-kira kita punya inovasi apa untuk mengatasi masalah anak ini gitu. Terus kita tetap poinnya pertama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh filosofi diajar Dewata. Kita berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid. Ya, Bapak Ibu, kita harus paham bahwa kita apapun yang kita lakukan di sekolah itu muaranya kepada murid. Terus kita harus memahami peran guru. Kita peran guru itu apa? Selain bukan saya mengatakan peran guru penggerak saja, bukan. Tetapi peran guru kita, yang pertama kita harus menggerakkan komunitas kita di sini. Saya mendapat yang baik, saya gerakkan komunitas saya yang baik-baik. Terus bagaimana saya berbagi dengan Bapak Ibu menjadi coach? Pak Guru aja pernah menjadi coachnya waktu kita mau apotek hidup ya Pak Guru ya. Nah, Pak Guru sudah menjadi coach bagi kita di sini. Wanita ibu-ibu juga menjadi coach ketika berbagi dengan literasi, itu sudah menjadi coach bagi guru lain. Terus jadi kolaborasi, itulah kita kolaborasi yang kita lakukan. Ya, terus yang terakhir memang kita harus mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya memang SCL lagi, student centered learning. Semua berpihak kepada murid. Itulah nilai daripada yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau kita berbagi? Kalau saya berbagi sedikit ya Bapak Ibu. Apa perubahan yang saya alami ketika saya mengikuti guru penggerak? Yang pertama yaitu saya mengikuti guru penggerak itu perubahan dalam diri saya, pola pikir saya berubah. Terus saya melihat bahwa pelajaran dari modul 11, 12, 13, 14 semuanya ternyata memiliki keterkaitan, berhubungan satu sama lain Bapak Ibu. Nah, ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan memang sejauh yang saya ikuti pendidikan ini mengubah pola pikir saya bahwa seluruh muara pendidikan kita ini adalah kepada murid. Baik Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang baik bisa kita terapkan dan apa yang perlu diperbaiki bisa kita perbaiki. Kalau hal baik yang sudah tadi kita sama-sama diskusikan, aset kita bersama, dan hal yang perlu diperbaiki, mohon maaf Bapak Ibu, yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol dulu yang sudah kita bahas
memang kita harus mengubah posisi kontrol dari penghukum, dari pembuat rasa bersalah, hingga menjadi posisi manajer. Itulah yang diharapkan. Yang perlu diperbaiki dalam diri kita itu adalah refleksi saya ketika hal yang sudah baik sudah kita sebutkan, dan hal yang perlu diperbaiki sudah saya sebutkan juga. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini juga saya akan menyampaikan bahwa visi saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, tetaplah yang saya katakan tadi, mewujudkan anak yang mandiri, anak yang memiliki minat, bakat yang dimilikinya sendiri, mengembangkannya. Bagaimana saya mengembangkannya? Ada yang kami pelajari juga dalam modul, yaitu menerapkannya dalam baca. Itu nanti bisa saya akan berbagi dengan Bapak Ibu di lain kesempatannya. Baik Bapak Ibu, untuk rencana tindakan aksi nyata saya ya tetap kembali kepada seperti Bapak Ibu katakan, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan saya akan melaksanakan sosialisasi kepada Bapak Ibu, dan juga saya akan menjadi role model. Itulah aksi nyata yang saya ambil. Baiklah, demikianlah diskusi kita hari ini. Semoga memiliki manfaat untuk kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Wah, seru sekali ya Ibu, Bapak Ibu ya, dimana Bu Rachel telah menyampaikan hal-hal yang mungkin sudah pernah kita dapat, tapi ini kita disegarkan lagi, diingatkan kembali apa saja yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita yang ada di TK sampai SD, sehingga mereka menjadi anak-anak yang lebih utuh lagi. Terima kasih untuk Bu Rachel yang sudah sharing mengenai praktik baik, mengenai disiplin positif. Dan di sini kita diharapkan untuk menjadi posisi kontrol yang kelima. Tadi apa ya Bapak Ibu? Nah, manajer ya. Semoga kita dapat mewujudkan posisi tersebut, karena itu adalah posisi yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita ya. Apalagi zaman sekarang itu anak-anak itu kayaknya butuh kontrol yang baik dari kita pihak sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Rachel. Sehat selalu supaya dapat mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan semoga dapat berbagi lagi untuk kami ke depannya. Untuk kegiatan ini karena sudah selesai, karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa kepada Bu Aminda. Mohon bantuannya Bu Aminda. Terima kasih waktu dan kesempatannya Bapak Ibu sekalian.